Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswa Hanifah dari kelas 11 10 Busana 1 ingin membacakan khutbah tentang bertaubatlah sebelum datangnya dua waktu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama jama'bawi bijali wajah likal harim wali azim him sultanik subhanaka Allahumma lausi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik wasahdullaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wasawfihu wa khairihu khairul nahi asrullahu alahu illa alamitullahi basyiron wa nahdira Allahumma. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pembuka khutbah Jumat, khutbah menyeru kepada jamaah sekalian untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam serta senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan pada Allah dan Rasulnya. Semoga dengan ketakwaan tersebut kita berikan solusi pada masalah yang sedang dihadapi. Kita juga dilimpahkan rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Tolak ayat 2. Bismillah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu maharaha wa yatsudu bin hatsu la yahtazib. Artinya, siapapun yang bertakwa pada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya manusia adalah makhluk yang tidak pernah terlepas dari pada perbuatan dosa tiap hari atau bahkan tiap waktu. Kita secara sadar maupun tidak sering melakukan perbuatan yang sejatinya menimbulkan dosa, baik melalui tindakan maupun lisan. Meskipun begitu, jamaah sekalian, kita dituntut untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun serta menyadari bahwa kita merupakan hamba yang lemah dan menahan diri untuk tidak melakukan dosa dan bermaksiat. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu bani adama tawwa khairu ala hatta inat tawwabun." Artinya, semua bani Adam yang pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baiknya orang yang salah adalah yang segera bertaubat. Dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam secara tegas menyatakan bahwa merupakan sifat manusiawi Bani Adam yang berbuat kesalahan, namun yang terbaik di antara mereka adalah ketika berbuat salah langsung menyadari kesalahannya dan meminta ampun kepada Allah. Kita semua harus yakin bahwa Allah merupakan Tuhan yang Maha Pengampun atas segala dosa yang kita berbuat, baik secara sadar maupun tidak sadar. Dalam satu riwayat yang disebutkan bahwa meskipun dosa kita banyak hingga memenuhi langit, niscaya Allah akan mengampuni kita selama mau bertaubat kepadanya. Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ahtatum hatta tablu wa hatta yakum samas
summa tautum lataba alaikum. Artinya, sekiranya kita akan melakukan kesalahan hingga kesalahan kalian mencapai langit dan bumi, kemudian kalian bertaubat, niscaya taubat kalian akan diterima. Meskipun Allah Maha Pengampun, jangan sampai kemurahan Allah pada hambanya tidak berikan kesempatan untuk melegitimasi kelalaian kita. Sebagian orang hamba tentu kita harus menjaga diri dari perbuatan dosa. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, sebagian hamba yang lemah dan tidak dapat menghindari maksiat dan perbuatan dosa, maka kita harus menyegerakan tobat bahkan mulai dari sekarang. Jangan sampai kita bertobat dan minta ampun pada Allah di usia tua nanti dengan anggapan bahwa kita masih muda dan sehat. Dalam Al-Quran, Allah banyak sekali menyebut dirinya sebagai zat yang menerima tobat hambanya, yang mengampuni segala dosa hingga Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Akan tetapi tobat dan permintaan ampun pada Allah hanya terima apabila sebelum datangnya dua waktu. Yang pertama, ketika ajal dan tak menjemput, dan yang kedua, ketika hari kiamat tiba. Terkait waktu yang pertama, yaitu tobat yang tidak terima ketika ajal menyebut, yaitu ada di surat An-Nisa ayat 18, yang artinya, dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang apabila datang ajal pada seorang di antara mereka, ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang, dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedangkan mereka dalam berkafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Syekh Wahbah Al-Zawli menjelaskan ayat ini dalam karyanya Al-Tafsir Al-Murni. Yang diterimanya taubat seorang hamba yang diampuni Allah merupakan nikmat dan kebahagiaan bagi orang-orang yang berbuat dosa dan terjerumus ke dalamnya selama tidak terus-menerus melakukan perbuatan tersebut. Para hamba Allah melakukan suatu kemaksiatan yang disebabkan karena adanya faktor dan nafsu dan godaan setan, sehingga mereka pun bertaubat sebelum nyawa berada di ujung kerongkongan. Bahkan taubat masih bisa diterima di saat seorang hamba menyaksikan malaikat yang mengambil ruhnya. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun waktu yang kedua di mana taubat seorang hamba tidak diterima lagi ialah ketika hari kiamat tiba. Hal ini ada di surat Al-An'am ayat 158 yang berarti yang mereka nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat pada mereka untuk menyebut nyawa mereka, atau kedatangan siksa tubuhmu, atau kedatangan beberapa ayat Tuhan. Pada hari datangnya ayat ini, Tuhanmu tidaklah bermanfaat bagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam rasa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu. Surat Al-An'am 158. Salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari penjelasan yang telah dipaparkan tadi, hendaknya kita mulai berbenah diri dan musabah yang merenungkan kembali hal-hal yang sudah kita lakukan selama ini. Mulailah kita beristighfar dan meminta maaf kepada keluarga, kerabat, hingga teman-teman dan orang-orang yang mungkin pernah kita sakiti hatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Ya ayyuhan nasu taubati illallah fini attabu fala yaumi illahi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia,
Bertobatlah pada Allah, karena sesungguhnya aku juga bertaubat padanya sehari 100 kali. Khutbah. Alhamdulillahi walhamdulillahi summal hamdulillahi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh. Allah zil allazina nabiyyi ba'du. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali wa salli wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamati amma ba'du. Wa ya ayyuhan nabi susikum wa nafsi wa wallahi fafsal mattaqun. Sekian, terima kasih khutbah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.